Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak Mimbar Agama Kristen. Telah hadir bersama kami Bapak Pendeta Enos Bayu Setiadi dari GKI Masaran, di mana untuk edisi hari ini, Kamis 4 Agustus 2022, akan menghadirkan tema mengenai kehidupan yang berbuah manis. Sebelum kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen untuk hari ini, Anda bisa menyimak terlebih dahulu paduan suara Gema Sion dari GKI Masaran yang akan menghadirkan syukur kepadamu Tuhan. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Semoga dalam keadaan yang baik
Jumpa lagi kita dalam Mimbar Agama Kristen. Bersama saya dengan Pendeta Enos Bayu Setiadi dari GKI Masaran. Tema Mimbar Agama Kristen hari ini kehidupan yang berbuah manis. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa sejenak. Tuhan, kami merendahkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah melalui sapaan sabda-Mu, kehidupan kami terus diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan saya bacakan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian sabda Tuhan bagi kita, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apakah kita mengalami pertumbuhan rohani sebagai orang Kristen? Bagaimana kita dapat mengenali pertumbuhan kita? Kira-kira apa tanda dari pertumbuhan rohani tersebut? Kalau untuk menjaga kesehatan tubuh, kadang kita melakukan medical check up secara berkala untuk memeriksa apakah ada kelainan atau sakit atau sesuatu yang perlu dicegah supaya di masa yang akan datang tubuh kita tetap sehat. Itu dengan kesehatan tubuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kesehatan spiritual atau iman kita? Bagaimana kita bisa tahu bahwa spiritual atau iman kita sedang sehat atau sebaliknya tidak sehat? Bagaimana kita tahu apakah kita sedang bertumbuh atau kita sedang mengalami stagnasi iman? Maka sangatlah baik jika kita juga perlu memeriksa diri, memeriksa spiritual dan iman kita secara berkala. Kita perlu memeriksa, sudahkah selama ini kita benar-benar bertumbuh di dalam iman? Ibarat pohon, sampai di mana pertumbuhannya? Apakah kita sudah mengakar kuat pada firman Allah yang karenanya lalu terus bertumbuh dari waktu ke waktu, makin dewasa, makin mengendalikan diri, makin berhikmat, makin tulus, dan kebaikan itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pertumbuhan-pertumbuhan itulah lalu kehidupan kita memberi buah yang manis. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Memang dalam kehidupan yang kita jalani kadang tidak serba mulus. Ada berbagai situasi di mana kita menghadapi badai dan berbagai musim kehidupan yang kadang-kadang juga tidak mudah. Tetapi biarlah kita melihat bahwa segala masalah dan badai kehidupan itu bisa menjadi ujian bagi pertumbuhan rohani kita. Ada sebuah cerita, saudara. Suatu pagi seorang pemuda yang sedang mengalami masalah dan tekanan menemui seorang bijak. Pemuda ini menyampaikan keluh kesahnya. Lalu orang bijak ini mengambil segenggam garam, memasukkan ke segelas air, lalu mengaduk dan meminta pemuda ini meminumnya. Coba kamu minum, bagaimana rasanya? Seketika itu pemuda memuntahkan air dalam mulutnya sambil mengatakan wasin. Lalu orang bijak mengajak pemuda ini tadi jalan menyusuri telaga yang jernih dan tenang. Orang bijak mengambil segenggam garam, memasukkan ke dalam sungai dan mengaduknya. Lalu meminta pemuda ini meminumnya. Sekarang coba kamu minum air telaga ini, bagaimana rasanya? Pemuda ini minum dari sungai tersebut dan mengatakan, wah, segar. Orang bijak lalu mengatakan, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah umpama segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa asin itu sama dan memang akan tetap sama. Tapi asin yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Asin itu akan didapat dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semuanya akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu rasakan kepahitan dan kegagalan hidup, hanya ada satu hal yang boleh kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Luaskan wadah pergaulanmu supaya kamu mempunyai pengalaman hidup yang luas. Maka kamu akan belajar banyak daripadanya. Orang bijak ini terus memberi nasihat dengan berkata, hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Saudara, cerita ini soal bagaimana kita mengalami pertumbuhan melalui berbagai masalah dan badai kehidupan. Pertumbuhan ini akan sangat bergantung bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan tentu membuat kita semakin mengakar, bertumbuh, dan berbuah. Seperti meluaskan hati kepada telaga yang tenang dan segar. Hari ini gambaran relasi yang dijelaskan Tuhan Yesus itu seperti pokok anggur dan kita rantingnya. Apa yang menarik tentang ranting atau carang? Banyak sekali. Ranting memiliki kemiripan yang sempurna dengan pokok. Sifat alamiahnya persis sama seperti pokok. Bedanya cuman pokok itu besar, kuat, dan sumber kekuatan, sedangkan ranting itu kecil, lemah, dan selalu butuh kekuatan dari pokok. Ranting itu ada untuk satu alasan saja, yaitu menghasilkan buah, atau lebih tepatnya untuk tempat bergantung buah-buah itu dihasilkan. Keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah di ranting itu ada buah atau tidak. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ranting sangat bergantung sepenuhnya kepada pokok. Maka ia harus menyatu dengan pokok agar bertahan hidup dan menghasilkan buah. Apa maknanya ini bagi kehidupan kita sebagai murid-murid dan orang percaya?
Artinya kita memiliki kemiripan dengan Yesus, yaitu ketika Ia menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Maksudnya adalah ketika kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sifat ilahi dan dipanggil untuk hidup seperti Kristus. Kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, lalu kita menjadi tidak berguna. Makna yang lain adalah Tuhan Yesus itu kuat, sumber kekuatan, sementara kita lemah dan selalu butuh kekuatan dari Tuhan. Jelas kita tidak dapat berbuah dari diri kita sendiri. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tinggal di dalam Tuhan. Kita harus menyatu dengan Yesus agar buah dapat dihasilkan. Jadi tujuan hidup yang dirancang Tuhan untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah, tidak lebih dan tidak kurang. Maka peran yang diminta oleh Tuhan kepada kita tetap tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus juga mengatakan beberapa hal tentang ranting. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, ada ranting yang berbuah banyak. Perlakuan yang disiapkan oleh sang pemilik kebun atau bapak untuk ketiga jenis ranting itu juga berbeda-beda. Kepada ranting yang tidak berbuah dipotong atau dibuang. Karena apa? Tidak berguna. Ranting yang berbuah sedikit dibersihkan agar ia berbuah banyak. Kepada ranting yang telah berbuat banyak dijanjikan bahwa apa saja yang dikehendakinya akan diterimanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Bila kita tinggal dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Luar biasa kan ajakan Tuhan Yesus ini? Ia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Melalui ranting ada buah-buah yang dihasilkan. Inilah yang luar biasa. Tuhan Yesus membiarkan kita mengalami buah yang berlimpah, buah yang manis, melalui diri kita yang lemah, yang rapuh, yang terbatas dan tidak sempurna. Kepada kita yang berdosa, tetapi Tuhan melayakkan kita untuk bisa menghasilkan buah. Jadi kalau kadang-kadang Tuhan harus membersihkan kehidupan kita karena didapati kita ya buahnya masih sedikit, ya gak apa-apa. Karena dibersihkan itu lalu kita merasa mengalami kesulitan, kita harus menghadapi berbagai ujian hidup, ya gak apa-apa. Semuanya itu kadang-kadang digunakan Tuhan supaya kita lebih baik, supaya kita lebih banyak berbuah manis. Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa bila kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, apapun yang kita minta kepada Bapa akan diberikan dan perlahan diwujudkan kepada kita. Maka kuncinya adalah iman dan harapan. Dengan iman dan harapan yang kita bangun di dalam diri Tuhan Yesus, maka Allah akan menghasilkan buah yang melimpah melalui diri dan hidup kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mari kita tinggal di dalam Tuhan dan kita dipanggil untuk berbuah. Buah akan dihasilkan kalau kita dengan cara tertentu bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tanpa mengalami persatuan dengan Kristus, tanpa kedekatan relasi pribadi, kita akan menjadi kering, mati, dan dibuang. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang memungkinkan kita untuk terus juga mengalami pertumbuhan, menjadikan kita semakin berani, kuat, dan bertahan di tengah segala situasi kehidupan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, buah dari kehidupan yang sejati hanya diperoleh kalau dua hal ini dijalani secara konsisten, yaitu Yesus
tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau hanya Yesus yang tinggal di dalam kita, sedangkan kita tidak mau tinggal di dalam Yesus, maka buah yang kita hasilkan pasti sepat, semu, hanya kelihatannya saja berbuah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita di dalam Yesus tetapi tidak memberi ruang dan waktu bagi Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kita, maka kehidupan kita pasti berbuah dan buah itu tidak bertahan lama. Maka tinggallah dan berbuahlah. Selamat meneruskan dan membagikan buah-buah manis dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kiranya kasih sang pokok anggur semakin kita rasakan dan dirasakan oleh semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup mimbar agama Kristen hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, sang pokok anggur yang benar, kami bersyukur karena kami boleh melekat padamu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami yang lemah, terbatas dan tidak sempurna ini, berkenan Tuhan kasihi, Engkau ampuni, bahkan Engkau selamatkan. Engkau memanggil setiap kami untuk tinggal di dalam Kristus. Engkau berkenan tinggal di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mengalami pertumbuhan spiritualitas dan iman yang kemudian menghasilkan buah yang manis. Mampukanlah kami untuk terus menghayati panggilan dan kehendak Tuhan dalam keseharian kami. Baik kami di tengah keluarga, baik ketika kami harus bekerja menjalankan tugas tanggung jawab kami, baik ketika kami harus bersekutu di tengah jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, maupun di tengah kehidupan masyarakat di mana kami tinggal. Biarlah ketika kami hidup dalam pertumbuhan iman, boleh menunjukkan dan membagikan buah-buah yang manis kepada sesama kami. Maka kiranya hanya Roh Kuduslah yang menguatkan, menuntun dan menyertai kami, sehingga sabda Tuhan tidak berlalu sia-sia, namun terus memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di tengah berbagai pergumulan yang kami alami. Kami yang bergumul di tengah keluarga kami, bergumul dalam pekerjaan, tekanan ekonomi, pergumulan usaha maupun bisnis kami, pergumulan pasangan hidup, studi kami, dan mungkin berbagai persoalan yang saat ini dirasa mengundurkan iman kami. Kami yakin dan percaya bahwa rahmat Tuhan tersedia untuk mendampingi dan menuntun setiap kami, sehingga di dalam gumul dan gelapnya kehidupan yang kami alami, kami terus merasakan terang kasih Tuhan yang menuntun dan memampukan kami berjuang di tengah pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami Kabupaten Sragen. Kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang Tuhan boleh kerjakan dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Mampukanlah baik pemerintahan, kami sebagai bagian dari gereja maupun masyarakat bersama-sama mengupayakan perdamaian, keadilan sosial dan keutuhan ciptaan. Kami hanya manusia yang lemah, dan biarlah di tengah segala doa-doa kami ini Roh Kudus yang menyempurnakannya, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di tengah
aktivitas kami hari ini, biarlah kami menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat duniamu lebih indah, dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung, dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan, dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya. Amin. Demikian saudara Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati.